Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita bisa membahas materi kajian dengan inti atau judul adalah manajemen risiko. Risiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang bisa terjadi pada suatu proses kegiatan atau kejadian di masa yang akan datang. Sebagai orang yang beriman dan berakal, kita harus melakukan manajemen risiko agar jika terjadi risiko maka dampaknya bisa kita minimalkan. Risiko itu bermacam-macam dan setiap kegiatan yang kita lakukan itu bisa mengandung risiko. Adapun contoh-contoh risiko adalah yang pertama, risiko di jalan. Pada hari ini, tanggal 9 November 2020, hari Senin, saya mengadakan perjalanan dinas ke Surabaya. Di jalan ada orang yang naik motor, tiba-tiba terjatuh dari sepeda motor karena pingsan. Kemudian ditolong oleh beberapa orang. Setelah siuman, kemudian ditanya. Orang tersebut menjawab karena asam lambung, sebab berangkat belum sarapan, sehingga sampai di jalan asam lambungnya kambuh. Nah, ketika di rumah ya orang ini juga tidak tahu apa kalau dia itu akan mengalami pingsan di tengah jalan. Karena itu untuk meminimalkan risiko yang terjadi di jalan adalah kita sebelum berangkat itu mengecek kelengkapan kendaraan, kita mengecek SIM dan STNK, kita mengecek bensin. Jika kita menaiki sepeda motor, maka kita menggunakan helm. Jika kita menaiki mobil, maka kita menggunakan sabuk pengaman. Begitu juga kita harus menggunakan pakaian lengkap, bersepatu atau bersandal, pakai jaket, pakai kacamata, pakai masker. Dan kemudian kita juga sarapan sebelum berangkat. Ketika keluar rumah kita membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah sampai kita itu naik kendaraan, maka kita membaca doa. Bismillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Insyaallah jika terjadi risiko di jalan, maka risiko yang terjadi bisa kita minimalkan dampaknya. Juga risiko ketika kita meminjamkan uang dalam jumlah besar, jutaan rupiah sampai miliaran rupiah. Maka risiko yang terjadi adalah bisa jadi uang itu tidak kembali karena kita ditipu oleh yang meminjam uang, atau yang meminjam uang itu tidak mampu mengembalikan, atau yang meminjam uang itu kemudian melarikan diri lenyap tanpa bekas sehingga tidak bisa dihubungi. Maka untuk meminimalkan risiko tersebut, kita buatkan akte pemberian hak tanggungan dengan jaminan sertifikat atau BPKB kendaraan bermotor, dibuat di hadapan notaris dan disaksikan oleh 2 orang, sehingga ketika peminjam itu tidak mampu atau tidak mau mengembalikan pinjaman, maka akte pemberian hak tanggungan ini bisa menjadi dasar untuk melakukan penyitaan dan pelelangan, sehingga dengan dilelangnya jaminan tersebut maka uang yang kita pinjamkan bisa kembali. Begitu juga di dalam mengelola keuangan rumah tangga atau bisnis, kita juga bisa mengalami risiko, yaitu risiko kerugian atau risiko berkurangnya pendapatan.
Maka di dalam mengelola keuangan rumah tangga maupun mengelola keuangan bisnis, kita harus melakukan hal-hal seperti kita berhati-hati dalam mengelola keuangan. Kemudian kita juga hidup hemat dan sederhana. Dan kita selalu juga berdoa dan bersedekah dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, agar kita mendapatkan barokah di dunia dan akhirat. Demikianlah beberapa hal yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua di dunia dan akhirat. Dan semoga kita semuanya selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.